Assalamualaikum teman-teman online semua dimanapun berada. Hari ini kita ketemu lagi di channel YouTubeku Andri Lestari Stories. Masih pada setia dong nungguin cerita berbagi suami? Seperti biasa, jangan pernah lupa untuk terus dukung aku kembangin channel ini dengan cara klik subscribe, like, comment, share, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya agar notifikasi terbaru selalu muncul di ponselmu. Terima kasih, semoga selalu suka ya. Cerbung berbagi suami. Bab 9. Aku juga istrimu. Obrolanku dengan Mbok Mi membuat aku kembali bertanya pada diriku sendiri. Apa sebenarnya tujuan pernikahan yang telah kulakukan? Apa aku akan sanggup terus-terusan begini? Diperlakukan seperti orang lain oleh lelaki yang berstatus suami. Adakah rasa ikhlas itu di hatiku? Namun, kenapa aku harus memundulikannya? Sementara di hatiku sama sekali tak ada cinta untuk lelaki itu. Sudahlah, jalani saja dulu. Mana mungkin hatiku tak ikhlas, meski dia adalah suami sahku, tapi di dalam bilik hati ini sama sekali tidak ada tersimpan namanya di sana. Sepeninggal Mbok Mi, aku kembali mengurung diri di kamar. Kamar adalah tempat ternyaman untukku saat Hadi sedang berada di rumah. Sebisa mungkin aku harus menghindar agar tak saling bertatap muka dengan mereka. Seperti siang tadi, aku membawa masuk makan siangku ke kamar. Di kamar, aku bisa menyantap makan siang sambil bersantai, tanpa harus bertemu dengan Hadi maupun Tiara. Bukan urusanku dengan dua pasangan yang sedang dimabuk asmara itu. Setelah selesai menyantap makan siang, perlahan aku membuka pintu kamar, hendak membawa piring kotor ke dapur. Aku mengintip di balik pintu, memastikan jika pasangan suami istri itu sedang tidak berada di dapur. Setelah yakin 100%, aku pun berjinjit menuju ke arah dapur. Sialnya, aku harus melewati kamar Hadi dan Tiara. Bagaimana jika nanti berpas-pasan di sana? Sekuat tenaga, aku menepis rasa tak nyaman yang saban hari selalu menggelayut di pikiran. Kukuatkan hati jika aku adalah menantu sah. Kedua mertuaku sangat menyayangiku, dan Hadi sangat takut jika rahasia ini terbongkar. Jadi sebenarnya aku memegang kartu as di rumah ini. Kenapa harus merasa tak enak atau sungkan? Ya kan? Saat tiba di depan pintu kamar Hadi, kulihat pintu kayu itu tertutup rapat tanpa celah. Namun, samar-samar aku bisa mendengar cekikikan wanita dari dalam kamar. Siapa lagi? Itu pasti Tiara. Aku kenal betul suaranya yang selalu menggoda. Sedang apa mereka? Rasa penasaran membuatku berhenti dan mendekatkan telinga ke daun pintu. Suaranya yang tadi samar-samar semakin jelas menyapa telinga. Desahan bergantian yang terdengar dari Hadi dan Tiara membuat bulu kudukku meremang seketika. Aku mulai menebak-nebak apa yang sedang terjadi di kamar Hadi. Suara itu seperti sedang saling kejar, semakin cepat dan berirama, seperti pacu hatiku yang kian melaju kencang, membuat tubuhku menegang di depan pintu. Sebelah tanganku masih memegang piring kotor yang berisi gelas kosong. Mataku tiba-tiba saja memanas dan berkabut. Tak terasa air mata hangat menjalari pipi. Demi apa aku harus menangis? Bukankah sudah pantas mereka begitu? Toh hubungan Hadi dan Tiara sudah halal dalam agama. Setelah suara aneh itu tak lagi terdengar, digantikan dengan suara tawa serta rengekan-rengekan manja dari Hadi dan Tiara. Telingaku tiba-tiba terasa sakit. Aku bergegas menuju dapur dan meletakkan piring kotor di dekat wastafel. Beberapa saat lamanya aku memilih duduk di salah satu kursi meja makan, mencoba untuk menetralkan darah serta pikiran. Sudah 2 gelas air putih kutenggak paksa. Desahan yang tadi terdengar masih menari-nari di pikiran.
Beberapa jam berlalu, aku masih terpekur di atas sajadah, menekuni ayat demi ayat Al-Quran yang sudah beberapa waktu tak pernah lagi kusentuh. Terdengar ketukan di pintu kamar. "Nadia, yuk makan," seru Tiara dari luar. Kenapa dia harus menggangguku? Aku tak menyahut, malah sengaja kubesarkan suara bacaan tartil dari dalam kamar. Dia harus tahu jika aku sedang membaca Al-Quran tanpa harus kuberitahukan. Selang beberapa saat tidak lagi terdengar suara panggilan Tiara. Aku menarik napas lega dan kembali terpekur dengan terjemahan ayat yang baru saja kubaca. "Nadia, makan. Ngapain kamu?" Hilang Tiara, datang lagi pengganggu kedua. Siapa lagi kalau bukan Hadi? Kenapa mereka harus sibuk dengan kehadiranku di meja makan? Bukannya mereka bisa menikmati saat-saat berdua? Apa urusannya denganku? "Nadia, jangan sampai membuatku marah. Kamu bukan anak-anak lagi yang harus dipanggil berulang kali." Aku geram mendengar kalimat Hadi. Setelah menutup Al-Quran, segera aku beranjak dan membuka pintu kamar. Mukena berwarna coklat muda masih bertengger menutupi kepalaku. "Kamu kenapa sih? Kalau kalian mau makan ya silakan. Kenapa harus mengajakku?" Aku bertanya kesal. "Karena aku mengingat pesan Umi agar selalu menjagamu sebaik mungkin. Jangan gara-gara telat makan sakit kepalamu kambuh. Aku juga yang susah." Lelaki itu berujar datar. Sama sekali dia tidak melihat ke arahku saat berbicara. Aku melihat gerak-geriknya yang acuh. Memanggilku begini seperti terpaksa dilakukan. "Bukan urusanmu, Hadi. Aku masih belum lapar." Kututup pintu kamar tanpa memedulikan bagaimana reaksinya. Kembali terngiang ujangan dari Hanin agar aku bersikap lemah lembut pada Hadi, berusaha dan berupaya untuk membuatnya jatuh cinta. Apakah aku bisa mengalahkan Tiara, wanita yang jelas-jelas sangat dicintai oleh Hadi? Aku menunggu di kamar hingga mereka menyelesaikan makan malamnya. Setelah 20 menit berlalu, aku yakin jika Hadi dan Tiara telah meninggalkan meja makan. Aku pun segera membuka pintu kamar. Rasa lapar tanpa kompromi melilit perutku, membuat cacing-cacing ikut berdemo meminta jatah makannya yang belum diberikan. Setelah keluar dari kamar, aku berjalan santai menuju meja makan. Di tengah jalan, setiba di ruang televisi, aku melihat pemandangan yang membuat mataku menyipit. Lelaki itu merebahkan badannya di atas sofa. Ternyata ada Tiara yang sedang duduk sambil memangku kepala mantan kekasihnya itu. Wanita tersebut sedang memegang sepotong apel yang telah dikupas, kemudian menyuapkan ke mulut Hadi. Aduh, sial. Kenapa aku harus dihadapkan pada pemandangan seperti ini? Nadia, sini mari. Duduk sama kita yuk, nonton." Tiara memanggilku. Aku menebalkan telinga, pura-pura tak mendengar. Wanita itu masih terus memanggil hingga berulang kali. Alah, aku tahu trik permainannya yang bisa jadi ingin terlihat peduli. Sedikit pun tak kualihkan pandangan padanya. Dengan berpura-pura santai, kuayunkan langkah menuju meja makan. Ternyata sudah ada makanan tertata rapi di atas meja. Kuperhatikan dengan seksama jika itu bukanlah sisa dari makanan yang dimasakkan Bokmi siang tadi. Apa barangkali Tiara yang memasak? Bodoh amat. Tak peduli masakan siapa yang ada di atas meja. Aku mengambil piring dan meletakkan beberapa nasi beserta lauknya. Perutku sudah tak bisa diajak berdiskusi lagi. Astagfirullah. Hadi muncul di depanku dan menggebrak meja makan yang terbuat dari kayu jati itu dengan kuat. Aku kaget dan sedikit melonjak dari kursi yang kududuki. "Nadia, kamu kenapa sih? Dipanggil berulang kali tapi tidak merespon. Telinga kamu mana?" "Loh, telingaku di sini kok," seruku polos. "Kamu bisa tidak sedikit saja menghargai Tiara? Dia itu istriku." Aku membanting sendok di piring yang masih berisi nasi serta lauk. Belum sesuap pun nasi di piring berpindah ke dalam mulut, tapi Hadi sudah kembali mencari-cari masalah. "Lalu aku siapa?"
Tanyaku sambil bangkit dari kursi dan sedikit mendongak menatap lelaki itu. Tinggi kami yang tak seimbang membuatku harus selalu mengangkat leher agar bisa menatap matanya. Kamu juga istriku, tapi hanya status. Beda dengan Tiara. Bersambung lagi ya teman-teman. Terima kasih setulus hati aku ucapin pada teman-teman semua yang masih setia pada cerita ini. Tolong tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya yang pastinya akan semakin seru dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.